Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini kami dari kelompok 5 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer ingin mewawancarai salah satu dari tokoh masyarakat, yaitu yang bertemakan dengan kemusyrikan dan syirik. Kami akan kenalkan diri. Saya sendiri mendapat resiko. Saya Rehan Wafi Wikrama. Saya adalah Saleh Rashid. Saya Sri Windo. Saya Muhammad Adib Farizi. Saya Rakadi Pratama. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله Jadi kami di sini Pak, kami adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau dari Prodi Teknik Informatika jurusan Fakultas Ilmu Komputer. Kami di sini mendapat tugas dari dosen kami yang berupa dosen Al-Islam untuk mewawancarai suatu tokoh agama yang berkaitan dengan kesyirikan, Pak. Apakah kami boleh bertanya kepada Bapak? Boleh, saya akan jawab semampu saya selagi itu bisa saya jawab. Baik Bapak, terima kasih. Jadi Pak, saya akan memberikan pertanyaan yang pertama Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa sih tanggapan Bapak tentang kesyirikan? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan saudara tadi mengenai apa itu kesyirikan. Kesyirikan adalah suatu tindakan penyekutuan dan penyelewengan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang melakukan sebuah kesyirikan itu disebut dengan orang-orang yang musyrik. Jadi Pak, apa itu yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan itu? Orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang melakukan sebuah tindakan kesyirikan, yaitu penyekutuan dan penyelewengan terhadap peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya seperti ini ya Pak. Syirik itu sebuah tindakannya, musyrik itu adalah orang yang melakukan tindakan tersebut. Benar sekali. Jadi Pak, menurut Bapak apa saja contoh-contoh perilaku kesyirikan yang berada di masyarakat ini? Bisa kita lihat kebanyakan seperti berdoa kepada para ulama. Itu bukan ulama ini, tapi ulama yang setelah meninggal. Seperti apa? Apa manfaatnya meminta bantuan kepada kuburan atau apa? Lebih baik meminta bantuan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Insyaallah Allah akan mengabulkannya. Kalau berdoa dengan dukun atau percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit kita, apakah itu termasuk kesyirikan juga Pak? Ya, itu termasuk kesyirikan. Sudah jelas termasuk dalam kesyirikan. Sebab dukun itu juga menggunakan seperti bantuan dari jin untuk membantunya dalam melakukan suatu hal atau suatu pengobatan. Jadi jampi-jampi yang dari dukun itu juga termasuk syirik? Ya, itu salah satu wasilah mereka untuk melakukan kesyirikan. Wasilah ini suatu jalan atau suatu bantuan mereka terhadap melakukan sebuah kesyirikan. Secara tidak langsung kita tidak mengetahui itu bahwa itu sebuah kesyirikan. Berdoa dengan orang mati, meminta syafaat dengan mereka, apakah itu juga termasuk kesyirikan? Ya, itu juga salah satu dari contoh sebuah perilaku kesyirikan. Kenapa Pak? Ya, coba saudara lihat atau saudara contohkan kepada sebuah batu gitu, minta batu tolong turunkan hujan atau batu tolong keluarkan makanan. Bisa nggak batu merespon? Itu saja nggak bisa. Nah, sama juga dengan kuburan. Apa bedanya? Karena ya mereka sudah menyatu dengan tanah. Jadi bagaikan sebuah gundukan tanah saja. Jadi Pak, apa balasan Allah terhadap orang musyrik? Jadi jawaban dari pertanyaan saudara ada dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah
Waman mata yusyriku billahi syai'ah dakhalan nar. Yang artinya itu barang siapa yang mati dalam keadaan tidak bersyirik pada Allah, maka dia akan masuk surga. Sedangkan barang siapa yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Oke Pak, terima kasih. Mana ini Pak? Ya. Jadi Pak, gimana cara kita sebagai umat Islam agar terhindar dari perilaku kemusyrikan tersebut Pak? Cara kita agar terhindar dari perilaku musyrik adalah memperdalam pengetahuan tentang ilmu tauhid, mempelajarinya. Yang kedua, kita mengamalkan ilmu tauhid dalam ibadah, dalam keseharian kita. Yang ketiga, di sini kita hendaknya menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam sebuah kesyirikan. Contohnya seperti minta doa kepada kuburan, meminta perobatan kepada perdukunan dan semacamnya. Nah, yang keempat yaitu memperbanyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dalam perlindungannya. Yang keempat, kita harus selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mudah terjerumus ke dalam sebuah kesyirikan. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, kita selalu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita dalam sebuah kesyirikan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke Pak, terima kasih Pak. Sampai di sini mungkin ada dari saudara-saudara sekalian ingin bertanya lagi. Jadi gimana? Masih ada? Enggak sih, cukup ya. Mungkin cuma ini aja yang bisa kami tanyakan. Jadi kami sini berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya di dalam kesibukan Bapak untuk memberi waktu kami agar kami bisa bertanya kepada Bapak tentang tema kami hari ini. Oke Pak, terima kasih. Jadi kami izin pamit dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati. Siapa? Ya, hati-hati ya. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati. Hari hujan loh.